Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Svenara. Saya ingin membacakan dongeng dengan judul Si Kancil dan si Beruang. Ada seekor beruang dengan tubuh yang gemuk. Ia selalu ingin bisa menyanyi atau bersuara, tapi ia tak mampu. Suatu hari, ia tersesat di ladang dekat perkampungan. Ia melihat anak gembala sedang meniup suling dengan suara yang merdu. Lalu ia kembali ke hutan dan menceritakan pengalamannya tersebut ke Kancil. Suatu hari Kancil sedang berjalan-jalan. Sampailah ia di tempat kerumunan pohon bambu. Tiba-tiba ia mendengar suara derit dari pohon bambu tersebut. Mendengar suara derit dari pohon bambu tersebut, timbullah sifat jahilnya. Berhari-hari Kancil mencari beruang. Akhirnya Kancil menemukan beruang di telaga. "Cil, ayo berendam. Cuaca sangat panas nih." "Hai beruang, kamu kan suka musik. Ayo ikut aku. Aku ingin menunjukkan konser musik alami dengan suara merdu sekali." Dari kejauhan, beruang melihat Kancil seolah-olah sedang memainkan suling dari bambu. "Cil, daripada aku melihatmu saja, mending kamu mengajari aku memainkan suling itu." "Boleh, julurkan lidahmu ke sela-sela bambu tersebut." Lalu Kancil memanggil angin. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi langsung menggoyangkan bambu tersebut. Ujung lidah beruang langsung terjepit. Dan beruang langsung melepaskannya lidahnya dari sela-sela bambu tersebut. Sadarlah beruang kalau dia sedang ditipu oleh Kancil. Tapi ia tak marah, karena memang benar suara dari derit bambu tersebut sangatlah merdu sampai membuat dia tertidur lelap. Tamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dahulu hiduplah seorang janda kaya raya yang bernama Nyai Endit. Ia tinggal di sebuah desa di daerah Garut, Jawa Barat. Nyai Endit mempunyai harta yang melimpah ruah, tapi ia kikir dan tamak. Ia juga sangat sombong, terutama pada orang-orang miskin. Suatu hari, para petani mulai bergegas ke sawah untuk memanen padi yang sudah mulai menguning dan akan menjualnya kepada Nyai Endit dengan harga yang sangat murah. Kalau tidak mau mencari masalah dengan Nyai Endit dan para centengnya. Hari demi hari para petani mulai kehabisan beras dan terpaksa membeli beras kepada Nyai Endit dengan harga yang sangat mahal. Bahkan banyak penduduk desa yang kelaparan. Sementara Nyai Endit berpesta-pesta di rumahnya. Pada siang yang panas, nampak seorang nenek yang sedang berjalan. Ia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri, pikir si nenek. Kemudian pergilah nenek tua itu ke rumah Nyai Endit yang sedang mengadakan selamatan karena hartanya bertambah banyak. "Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai rumah ini terinjak oleh kakimu," bentak si centeng. "Saya mau minta sedekah. Sudah 3 hari saya tidak makan," kata nenek. Tapi para centeng tetap mencoba untuk mengusir si nenek. Tapi si nenek tidak bergeming dari tempatnya. "Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah," teriak si nenek. Nyai Endit pun keluar.
dan membentak-bentak si nenek dan berusaha mengusirnya. Namun si nenek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyai Endit dengan penuh amarah. "Hai Endit, selama ini Tuhan telah memberimu harta yang melimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir sementara penduduk desa kelaparan. Kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara akan ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu." Nyai Endit dan para centengnya tidak berhasil mencakul tongkat yang ditancapkan si nenek. Namun hanya sekali hentakan dari sang nenek, tongkat itu terangkat dan biur. Tiba-tiba air menyembur dari bekas tancapan tongkat itu. "Endit, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini." Di desa itu kini terbentuk danau kecil yang indah yang dinamakan Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal dari kata endit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunifan. Kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Si Pitung. Si Pitung adalah pemuda yang baik. Ia tekun, beribadah dan berbudi pekerti luhur. Ia berasal dari Rawa Belong. Selain belajar mengaji, ia juga belajar silat dengan Haji Naipin. Tidak terasa waktu berjalan si Pitung menjelma menjadi sosok pemuda yang dewasa, yang gagah perkasa, yang mempunyai bekal ilmu agama dan pancak silat. Pada saat yang sama, penjajah Belanda sedang giat-giatnya menggaruk kekayaan alam bangsa. Indonesia yang berpusat di terhitung korban yang jatuh sebagian lagi hidup dalam penderitaan dan kelaparan. Misalkan kenyataan itu timbul rasa iba di hati si Pitung. Keberitahuan pada rakyatnya sendiri yang mengubah takdir si Pitung. Bersama Rais Ji, si Pitung berampok ke rumah Tauk, dan pada saat yang sama penjajah Belanda sedang giat-giatnya menguruk kekayaan alam bangsa. Indonesia yang berpusat di Batavia, tenaga rakyat diperas dalam kekejaman kerja paksa. Tak terhitung lagi korban yang jatuh, sebagian lagi hidup dalam penderitaan dan kelaparan. Menyaksikan itu, timbul rasa iba hati si Pitung. Keberitahuan pada rakyat sendiri, ia mengubah takdirnya si Pitung. Bersama Rais dan Ji, si Pitung merampok rumah Tatuka dan tuan tanah kaya. Hasil rampokan yang kemudian dibagi-bagi kepada orang yang miskin. Tentu saja lama-kelamaan kegiatan si Pitung merasakan komponen melakukan berbagai cara untuk menangkap si Pitung. Mula-mula dibujuknya orang-orang itu memberikan keterangan dengan iming-iming hadiah yang cukup besar. Kalau usahanya gagal, tidak segan-segan kompeni memaksakan dengan kekerasan. Akhirnya kompeni berhasil mendapatkan informasi keluarga si Pitung. Kelebihannya merupakan kelamaan juga. Keluarga sebagai sumber motivasi si Pitung justru menjadi titik kelemahannya.
Kumpeni segera menyandera kedua orang tuanya dan Haji Naipin. Dengan siksaannya berat, akhirnya terungkaplah keberadaan si Pitung rasa kekebalan tubuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika, ada permaisuri duduk di pinggir jendela sambil menjahit dan sambil berkata, "Andai saja aku punya anak berkulit putih, bibir merah merona, dan tak lama kemudian lahirlah putri raja yang diberi nama Putri Salju. Setelah tumbuh dewasa, Putri Salju berjalan pergi ke hutan bersama teman-teman kerajaan. Dan tak lama kemudian bertemu dengan nenek sihir. Lalu nenek sihir memberikan apel kepada Putri Salju. Lalu Putri Salju memakannya. Krau, 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 krau. Setelah memakannya, Putri Salju pingsan. Seorang pangeran menolong Putri Salju. Dan mereka pun menikah dan hidup bahagia. Kenalkan, nama saya Muhammad Afafudau. Saya akan menceritakan dongeng tentang kerajaan. Pada suatu hari ada sebuah kerajaan dari Jawa Barat dan ada dua adik kakak yang bernama Purbasari dan Purbararang. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Purbararang memiliki sifat keji, marah-marah, tidak rajin, sombong. Dan Purbasari memiliki sifat baik hati, lemah lembut, rajin, dan dia pun mau bergaul dengan rakyat jelata. Dengan karena itu Purbasari pun dicintai oleh rakyat-rakyat. Prabu Tapak pun mengangkat putri Purbasari. Prabu Tapak adalah ayahnya. Ia mengangkat putrinya Purbasari untuk menjadikan tahtanya. Mendengar karena itu, Prabu Purbararang sangat iri, dan Prabu Purbararang ke nenek sihir untuk menyihir Purbasari. Pada suatu hari, Purbasari dari kamar sedang mensuarakan teriakan, dan Prabu Tapak ayahnya melihat ada penyakit yang sangat luar biasa, jentik-jentik dan bau amis dan jentik-jentik. Terus bintik kulitnya dan keluar nanah yang bau. Tabib istana pun sudah mengeceknya, dan tapi dia tidak tahu itu penyakit apa. Purbararang bukannya kasihan kepada adiknya Purbasari, malah Purbararang bilang kepada ayahandanya untuk mengusir Purbasari dan dari istananya. Karena itu Purbasari pun menangis karena mendengar kata-kata dari kakaknya. Purbasari pun dengan ayahnya Purbataga pun diusir ke hutan, dan karena itu di sana ada rumah sebuah kecil, dan Purbasari tinggallah di situ bermain dengan hewan-hewan, dan dia pun ikhlas dengan ini dengan kejadian ini biar rakyat pun tidak kena wabah ini. Seperti terus Purbasari pun selama-lamanya di situ. Akhirnya adalah kerah monyet yang bergantung-gantung. Walau Purbasari pun sangat senang bisa bermain dengan kerah itu. Kerah itu sangat baik sekali. Purbasari, walaupun kerahnya tidak bisa ngomong, Purbasari dikasihkan mangga tersebut, biji mangga tersebut oleh monyet kerah itu. Dimakanlah oleh Purbasari dan kembali kecantikannya. Purbasari sudah kembali ke istana Tanah Pasundan
Dan Purbararang pun mengharap risau. Takutnya Purbasari merebut tahta. Kisah ada seorang angsa yang dapat mengeluarkan telur emas setiap hari. Angsa itu memiliki seorang petani dan istrinya. Mereka biasa hidup nyaman dan ketentraman berkatan telur tersebut. Kenyamanan ini berpanjang cukup lama. Namun pada suatu hari tidak saja terbit ide, kan aku harus 1 telur setiap hari. Ketika aku ambil semuanya, jadi kaya. Hahaha. Terima kasih. Anak yang menjadi naga. Ada seorang ibu yang memiliki seorang anak laki-laki yang nakal. Danggendani namanya. Mereka tinggal di daerah pantai. Ia jarang membantu ibunya bekerja di ladang. Selain malas, ia juga sering membantah ibunya dan selalu mengikuti kemauan sendiri. Suatu hari saat Danggendang mencari ikan bersama teman-temannya, tiba-tiba ia menemukan sebutir telur yang berukuran besar. Ia pun cepat-cepat pulang untuk memperlihatkan telur itu pada ibunya. "Lihat, ibu, aku tadi di sungai menemukan telur sebesar bola sepak. Asyik, telur ini akan aku rebus dan aku makan," serunya dengan kegirangan. Kata ibu, "Jangan anakku, itu kemungkinan telur ular naga." Namun Danggendang tetap memakan telur itu. Tiba-tiba setelah makan telur itu datang ibu ular naga. "Engkau telah memakan telurku, maka engkau nanti akan menjadi seekor naga untuk menggantikan anakku." Danggendai berubah menjadi seekor ular naga raksasa dan kemudian tinggal di laut. Si ibu Danggendai menangis histeri. Ia berlari ke arah pantai. Di sana ia melihat seekor naga besar muncul dari permukaan laut. Tingginya hampir setengah pohon kelapa. Naga itu tampak bersedih dan menangis. Dari air matanya menetes air mata. Itulah naga penjelma Danggendai. Selesai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.